Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Hidayati dengan NIM 1921400-112 dan Firda Firdausi Putri dengan NIM 1921400-110. Kali ini kita akan membahas tentang strategi keamanan. Oke, langsung saja yuk kita bahas. Yang pertama, apa sih strategi keamanan itu? Apakah teman-teman udah tahu atau masih belum? Oke, untuk itu kita bahas dulu ya satu persatu. Yang pertama, strategi itu adalah suatu penjabaran dari tujuan dan usaha untuk mendapatkannya. Sedangkan keamanan itu adalah upaya untuk menghindari suatu ancaman keamanan yang akan mengganggu di masa yang akan datang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa strategi keamanan adalah setiap rencana, aktivitas, atau pernyataan tujuan yang dilakukan bersama dengan tindakan yang terkoordinasi untuk mencapainya. Dan tentunya strategi keamanan ini memiliki suatu tujuan. Dan apakah itu? Tentu saja untuk mengantisipasi resiko ancaman berupa kerusakan bagian fisik maupun non-fisik seperti pencurian data. Oke, selanjutnya ada konten strategi keamanan. Dalam konten strategi keamanan terdapat beberapa elemen yang harus kita pahami, seperti misi. Misi itu adalah penjabaran tujuan utama dalam suatu strategi keamanan. Yang kedua ada konteks. Dalam konteks memuat beberapa elemen-elemen penting perusahaan, seperti bagaimana sih perusahaan itu mempertahankan kualitasnya dan integritasnya. Yang ketiga ada peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab ini adalah suatu pengingat yang penting bagi perusahaan tentang apa saja tata kelola yang sudah dirumuskan sebelumnya. Peran dan tanggung jawab ini tentunya dirumuskan dengan baik sehingga nantinya perusahaan akan memperoleh kesuksesan. Yang keempat ada visi. Visi ini merupakan penjabaran atau tujuan dari suatu misi. Dan yang terakhir ada inisiatif. Inisiatif ini adalah upaya untuk mencapai suatu visi yang mapan dan suatu tujuan yang terintegrasi tentunya. Next, ada pendekatan untuk mendefinisikan strategi. Untuk mendefinisikan suatu strategi, ada proses pengembangan strategi keamanan. Dan di sini digambarkan dengan seperti ini. Oke, keamanan negara atau keamanan suatu perusahaan saat ini harus menyusun suatu inisiatif untuk menjaga keamanan atau merancang keamanan perusahaannya di masa depan. Untuk itu diperlukan suatu strategi keamanan yang jelas. Dan strategi ini memuat beberapa elemen seperti strategi dan kebutuhan operasi bisnis. Strategi harus disesuaikan dengan kebutuhan operasi bisnis. Karena jika tidak, maka akan terjadi ketumpang tindihan di dalamnya. Yang kedua ada imperatif untuk menutup kesenjangan kematangan IS. Yang ketiga ada mitigasi resiko. Resiko itu sangat penting ya dihitung di dalam suatu perusahaan karena resiko dapat menyebabkan gulung tikarnya suatu perusahaan. Yang terakhir ada faktor eksternal dan ketaatan. Di dalam faktor eksternal ini juga memuat tentang peraturan atau tata kelola hukum di dalamnya. Jika proses pengembangan strategi keamanan ini sudah dipenuhi atau sudah difahami, maka kita dengan mudah dapat mendefinisikan strategi. Yang langkah-langkahnya, pertama, tetapkan apa yang dapat dilakukan SI untuk mendukung strategi bisnis atau perubahan dengan lebih baik.
Yang kedua, menetapkan apa yang dapat dilakukan SI untuk mendukung operasi bisnis berjalan dengan lebih baik. Yang ketiga, tentukan visi dan inisiatif SI untuk meningkatkan efektivitas SI secara keseluruhan. Yang keempat, kelompokkan inisiatif dan buat peta jalan proyeknya. Yang kelima, merumuskan strategi. Dan yang terakhir ada berkomunikasi dengan strategi IS. Dengan berkomunikasi tentang strategi IS ini, kita dapat menemukan atau dapat mendefinisikan suatu strategi dengan lebih baik. Karena di dalam IS kita dapat bertukar pikiran atau pendapat tentang bagaimana sih untuk strategi keamanan yang baik. Selanjutnya ada inisiatif untuk mendukung strategi bisnis. Sebagai langkah awal, kita harus memahami dulu langkah-langkah penting untuk merasakan kebutuhan suatu perusahaan. Yang pertama ada memahami keharusan bisnis dan faktor keberhasilannya. Yang kedua, memahami proyek strategis dan mungkin tidak menyimpulkan arah strategis lainnya dikomunikasikan dengan jelas. Yang ketiga ada identifikasi inisiatif dan tujuan di mana keamanan dapat memberikan nilai. Yang keempat ada identifikasi aturan keamanan yang dianggap sebagai penghalang untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kelima ada tentukan bagaimana keamanan dapat berkontribusi pada pencapaian bisnis tujuan. Dan yang terakhir ada tentukan dengan lini bisnis indikator mana yang akan digunakan untuk mengukur kecukupan SI berkaitan dengan tujuan bisnis. Selanjutnya ada langkah-langkah utama untuk mengidentifikasi inisiatif bisnis dan mendaftar inisiatif keamanan untuk mendukungnya. Yang pertama, siapkan dan tetapkan tujuan, waktu, dan hasil. Yang kedua, menyusun kuesioner yang memungkinkan inisiatif bisnis strategis untuk diidentifikasi bersama dengan inisiatif keamanan yang dapat membantu. Yang ketiga, memetakan inisiatif bisnis strategis. Yang keempat, mengadakan pertemuan dengan perwakilan unit bisnis untuk memperjelas inisiatif strategis mereka. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Di dalam pertemuan ini kita dapat saling bertukar gagasan dan pendapat kita. Yang terakhir ada konsolidasi inisiatif bisnis strategis dan draft keamanan yang mendasarinya inisiatif. Oke, selanjutnya ada inisiatif untuk mendukung operasi bisnis. Fase utama dalam membangun inisiatif ini ada menetapkan model kedewasaan layanan keamanan. Yang kedua, melakukan analisis kesenjangan dengan menggunakan model maturitas. Yang ketiga, konsolidasikan poin perbaikan ke dalam inisiatif. Dan hasil yang diharapkan dari fase ini adalah tentunya tujuan efisiensi operasional bisnis. Yang kedua, kesenjangan kematangan keamanan dari sudut pandang operasi. Dan yang ketiga, mengelompokkan inisiatif untuk mendukung tujuan bisnis. Next, menetapkan model kematangan layanan keamanan. Nah, untuk menetapkan model kematangan layanan keamanan, suatu timbal balik antar perusahaan atau SI sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan karena di dalamnya kita dapat mengetahui seberapa besar sih kepuasan pengguna terhadap produk atau layanan kita. Nah, untuk itu di sini kami menyediakan dua option. Yang pertama dengan kuesioner. Kuesioner itu merupakan instrumen untuk mengumpulkan data penelitian yang berupa suatu pertanyaan, dan untuk topik pertanyaannya di sini kami sampaikan seperti tata kelola keamanannya, keamanan dalam kaitannya dengan sumber daya manusia yang dimiliki suatu perusahaannya, proses kematangan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan bisnis yang sedang beredar di pasaran, dan tentunya teknologi yang harus terus dikembangkan karena mengingat sekarang sudah
era 4.0. Yang kedua ada ISO 15504. ISO merupakan kependekan dari International Organization of Standardization, yang artinya merupakan suatu standar internasional atau lisensi untuk mengembangkan suatu program perangkat lunak. Dan di dalam ISO ini terdapat beberapa tingkat. Yang pertama, ada tidak lengkap, berarti program ini tidak dilaksanakan. Yang kedua, dilakukan, artinya program ini jarang untuk dibuka. Yang ketiga, dikelola, artinya program ini sudah mulai dikelola. Yang keempat, ada didirikan, artinya program ini sudah dapat digunakan oleh semua organisasi. Yang kelima, dapat diprediksi, yang artinya program ini sudah disejajarkan untuk memenuhi suatu kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir ada mengoptimalkan, artinya organisasi akan terus-menerus memperbaiki sistem ini. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati, NIM 1921400112. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu tentang strategi keamanan. Pertama-tama, saya akan membahas tentang 4.3.2.2, yaitu analisis kesenjangan menggunakan model maturitas. Di sini ada 3, yaitu sesi untuk mengidentifikasikan kesenjangan dalam persepsi tingkat kematangan keamanan. Kedua, berbagai topik dan pertanyaan harus dipahami dan didiskusikan. Ketiga, unit bisnis harus memahami bahwa latihan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang relevan untuk menguraikan atau meninjau strategi keamanan. Selanjutnya yaitu 4.3.2.3, mengkonsolidasikan poin peningkatan menjadi inisiatif. Nah, hasil pertama dari analisis kesenjangan dapat berupa tabel kesenjangan yang penting berdasarkan topik dan unit bisnis. Seperti contoh ini. Kemudian memilih mata pelajaran yang memiliki kesenjangan paling signifikan di antara unit bisnis. Topik kemudian dikelompokkan menjadi inisiatif. Selanjutnya yaitu 4.3.3, inisiatif untuk meningkatkan keamanan informasi efektivitas. Ada beberapa cara untuk mengatur strategi tujuan IS. Yang pertama adalah analisis SWOT. Pemeriksaan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di berbagai bidang, seperti efektivitas kontrol, teknik solusi, organisasi dan proses, keuangan dan biaya, faktor manusia, lingkungan eksternal, kerangka hukum dan peraturan, dan perbandingan anak dengan sektor industri serupa. Sudah memberi kita ide yang bagus tentang potensi poin perbaikan. Kedua, model kedewasaan. Model maturitas dapat digunakan untuk menunjukkan kesenjangan antara maturitas tingkat RITI dari proses saat ini dan yang diinginkan. Banyak model yang ada dan sering berdasarkan standar. Perusahaan konsultan atau penasihat khusus juga akan mampu memberikan gambaran tentang benchmark antara perusahaan di sektor yang sama. Ketiga, temuan audit. Rekomendasi audit adalah pendorong dan pembenaran yang penting untuk inisiatif keamanan baru. Dewan direksi dan jajaran manajemen sekutu memiliki keyakinan besar dalam rekomendasi ini. Keempat, yaitu penilaian risiko. Proses penilaian risiko membantu mengidentifikasi kelemahan dari kontrol di tempat dan dengan demikian membantu menentukan tujuan yang lebih besar dan strategis inisiatif. Terakhir, yaitu teknologi baru. Teknologi baru semakin diminati dan keamanan harus memperhitungkan ini. Beberapa permintaan yang dibenarkan akan membutuhkan adaptasi cepat, dalam kurung seperti menggunakan sarana komunikasi atau konsumerisasi yang berbeda, dan lainnya, yang menghadirkan perubahan paradigma mendasar yang akan membutuhkan lebih banyak sarana yang sesuai.
Selanjutnya yaitu 4.3.4, pengelompokan, inisiatif, dan pembentukan dari peta jalan proyek. Tujuannya adalah untuk merumuskan daftar inisiatif yang dioptimalkan atau dikonsolidasikan untuk mendukung bisnis strategis dan tujuan SI. Inisiatif ini juga biasa dipecah menjadi proyek dan disajikan dalam bentuk peta jalan. Ada beberapa hasil yang diharapkan dari fase ini, yaitu 1. Inisiatif dan proyek keamanan yang mendukung tujuan strategis. Kedua, peta jalan inisiatif dalam kurung perencanaan tepat waktu. Selanjutnya 4.3.5, yaitu perumusan strategi. Setelah menetapkan semua elemen, kami akhirnya dapat merumuskan strategi keamanan. Tujuannya perumusan strategi adalah 1. Memperkuat keterampilan perlindungan ancaman dunia maya, khususnya melalui cara yang lebih ketat kebijakan dan pedoman yang mencakup organisasi keamanan tertentu. Kedua, mengotomatiskan pengelolaan hak akses. Selanjutnya yaitu 4.4, komunikasi strategi keamanan. Saat menyiapkan dokumen strategi, hindari menampilkan inisiatif keamanan hanya sebagai perlindungan terhadap ancaman. Lebih baik menggunakan istilah positif dan mengatakan bahwa langkah-langkah keamanan membantu untuk mencapai tujuan strategis, bukan negatif istilah yang menunjukkan keterbatasan mereka. Kemudian tekankan langkah-langkah keamanan, apa yang memungkinkan, mungkin daripada menyebutkan apa yang mereka cegah, kurangi atau larang. Seperti ini contoh presentasi strategi keamanan sederhana. Kesimpulannya adalah menetapkan strategi keamanan perusahaan formal adalah sangat penting dalam pemerintahan keamanan. Langkah ini tidak boleh diremehkan karena mempengaruhi proses keamanan, organisasi, aktivitas, dan kontrol yang akan diterapkan. Dokumen strategi itu penting, tetapi proses yang mengarah ke sana bahkan lebih penting, karena memperkuat kolaborasi semua pemangku kepentingan dan mengimplikasikan hasil yang dicapai. Dan untuk mempertahankan orientasi pragmatis, seringkali tidak perlu dilanjutkan melalui semua langkah yang terdaftar. Beberapa manajer atau anggota dewan mungkin sudah memiliki gagasan yang sangat jelas tentang apa yang perlu dicapai oleh program keamanan mereka, dan oleh karena itu tidak perlu menganalisis dan membangun konsensus di antara unit bisnis, terutama karena latihan ini secara tidak sengaja dapat memberikan kesempatan bagi unit untuk bersaing keamanan atau sumber daya TI. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.